Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel aku Wulan Sari. Hai teman-teman, ketemu lagi di video aku. Dan kali ini aku seperti biasa ya, sharing-sharing kegiatan aku sehari-hari di rumah sebagai seorang ibu rumah tangga dengan 2 anak. Nah, begini penampakan rumah aku kalau misalnya aku belum selesai bersih-bersih atau beberes ya, teman-teman. Nah, itu penampakan kamar mandi yang super kotor. Jadi rencananya juga hari ini aku mau cleaning-cleaning gitu. Aku mau bersih-bersih deep gitu ya, teman-teman, karena ini tuh video aku ambil 1 hari sebelum Lebaran kemarin. Tapi sebelum itu aku mau beresin dulu jemuran pakaian aku sambil ditemenin sama Abang Rehan. Nah, terus lanjut setelah aku beresin jemuran tadi, aku kembali lagi ke area dapur. Terus ini aku udah mulai rapi-rapi atau bersih-bersih di area dapur ya. Ini aku lagi ngumpul-ngumpulin piring-piring kotor sisaan sarapan anak-anak tadi, teman-teman, biar sekalian dicuci dan biar sekalian bersih gitu. Nah, teman-teman, udah lama ya aku nggak upload video. Mungkin ada kali ya lebih kurang 2 minggu ya. Karena memang ada satu hal lah ya teman-teman, faktornya yang buat aku harus berhenti, bener-bener berhenti sejenak. Jadi masalah kesehatan juga, terus masalah mood juga gitu ya. Dan bener-bener harus berhenti sejenak gitu teman-teman, dan ya udah aku ambil waktu itu gitu biar benar-benar bisa istirahat dan kembali pulih. Nah, pada saat aku voice over ini juga sebenarnya aku benar-benar belum kondusif. Tapi karena video ini tuh udah ada di HP aku ya, teman-teman. Jadi sayang aja kalau nggak aku edit dan aku upload gitu karena memang videonya udah ada. Padahal waktu itu tuh kemarin tuh aku rencananya pengen sharing juga nih sama teman-teman. Kegiatan aku kalau selama bulan atau selama lebaran, maksud aku ya teman-teman, aku tuh ngapain aja kalau pas lebaran, atau aku juga pengen sharing kemarin itu suasana lebaran di Langsa tuh kayak apa kalau misalnya Idul Adha gitu ya. Tadinya rencananya seperti itu. Tapi ya lagi-lagi aku cuma bisa berencana teman-teman karena memang benar-benar aku nggak kuasa gitu ya. Bener-bener nggak sanggup buat ngevideoin apapun, dan ya seperti itulah ya teman-teman. Teman-teman gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Dimudahkan selalu urusannya dan dilancarkan rezekinya. Dan terus ini lanjut aku juga mau bersih-bersih penanak nasi. Ini karena warnanya putih ya teman-teman, jadi kayak ada bercak-bercak bekas uap nasi gitu. Jadi aku lap-lap aja. Biasanya aku suka ngelap penanak nasi, kulkas, ataupun pokoknya barang-barang dapur tuh aku senengnya biasa senengnya ngelap pakai tisu basah gitu teman-teman, biasanya kayak lebih bersih aja gitu ya. Tapi berhubung aku lagi nggak punya stoknya, jadi ya udah aku lap aja deh pakai kain-kain yang ada gitu ya. Nah, setelah aku beres-beres, ini aku mau lanjut langsung sapu-sapu area dapur. Aku mulai di dapur dulu teman-teman, sambil aku sapu-sapu sedikit di bagian dinding-dindingnya atau tembok-temboknya karena ada yang semut gitu ya. Ada juga yang sedikit laba-laba gitu. Jadi ya udah nggak terlalu kotor yang gimana teman-teman, cuman debu-debu tipis gitu. Jadi karena berhubung pada waktu beres-beres ini tuh moodnya lagi bagus untuk bersih-bersih, jadi ya udah sekalian aja aku sapu-sapu supaya hawa rumah tuh lebih segar gitu teman-teman. Nah, ini aku udah selesai beresin dapur, terus lanjut aku ke area depan. Posisinya sekarang Dede Rashid itu udah bangun teman-teman, dan anak-anak aku biarin main di dalam kamar. Aku biarin mereka berantakin kamar supaya aku bisa beberes area di luar kamar gitu. Jadi adik sama abang sekarang posisinya di dalam kamar, dan aku cepet-cepet aja buat sapu-sapu di area depan ini. Dan sekarang itu di area depan itu aku nggak punya ambal teman-teman, karena pas waktu aku nge-take video ini tuh ambalnya dalam posisi dicuci. Baru aja aku bawa
ke tempat dosmir gitu ya buat dicuci, karena kemarin malamnya itu kena muntahannya Abang Rehan. Waktu Abang Rehan kurang sehat ya, waktu itu dia sempat muntah. Memang nggak langsung kena di ambalnya teman-teman, tapi kan karena sebelumnya aku selalu alasi ambalnya pakai spray gitu ya, dia muntah di spray tapi masih kayak bau gitu di ambalnya teman-teman, makanya kita bawa cuci gitu. Nah, ini aku udah selesai di ruang tamu, lanjut aku ke belakang lagi, terus aku cuci dan selesaikan piring-piring kotor ini, dan langsung aja aku susun-susun di peniris piring. Dan aku nggak masak ya teman-teman, udah lama juga kan aku nggak share kegiatan aku masak, kegiatan belanja, kegiatan nge-food prep gitu teman-teman ya. Tapi memang sekarang itu lagi nggak ada lah di hari-hari aku. Karena memang sakit-sakitan terus nih teman-teman. Jadi masak juga moodnya lagi kurang bagus gitu. Jadi sekarang itu kita lagi sering beli sayur jadi gitu. Sebenarnya kalau dibilang boros-boros ya teman-teman, karena kan kalau lauk jadi itu kadang-kadang nggak selera gitu ya teman-teman, ataupun kadang nggak tahan sampai sore. Dan nanti kadang sorenya kita juga jajan, tapi eh, ya ya kembali lagi seperti yang aku bilang tadi teman-teman, karena memang salah satu faktor alasannya itu kesehatan, memang benar-benar lagi nggak fit dan emosi atau apa ya, moodnya juga ya teman-teman. Jadi ya udah kita beli sayuran jadi aja. Paling kalau misalnya pun aku masak ya palingan kayak goreng-goreng gitu, atau kayak apa ya, buat makanan yang bener-bener simple buat Abang Rehan sama Dede Rashid aja sih gitu teman-teman. Nah terus lanjut aku buat masak nasi. Nah kalau masak-masak nih teman-teman, yang paling nggak bisa di skip itu masak nasi ya. Karena mau mager kayak gimana pun nasi itu tetap harus dimasak. Dan aku selalu usahakan setiap hari itu masak nasi baru teman-teman. Meskipun kadang-kadang suka ketinggalan gitu ya, apalagi sekarang mood makan juga lagi kurang di rumah tuh teman-teman, jadi nasi tinggal terus. Cuman kadang-kadang kalau masaknya dikurangin suka kurang gitu, jadi males ya teman-teman masak tuh satu hari sampai dua kali gitu. Makanya kadang aku masak aja setakaran biasa, jadinya besok itu tinggal gitu. Tapi tetap aku bakal masak nasi baru, karena anak-anak biasanya aku kasih makannya pakai nasi yang baru dimasak, dan nasi sisa itu biasanya kita makan berdua sama Pak suami gitu teman-teman. Nah terus selesai aku beres-beres rumah, anak-anak masih anteng di dalam kamar. Tapi aku suka pantau sih teman-teman supaya nggak main yang bahaya-bahaya gitu ya. Terus aku lanjut ke area kamar mandi. Ini aku mau beres-beres dan aku mau pindah-pindahin barang yang ada di dinding. Di bagian samping aku pindahin ke area depan aja supaya tampilannya enggak terlalu berantakan. Sebenarnya barang-barang yang aku taruh di dinding ini tuh nggak terlalu banyak teman-teman, cuman eh, sabun dan kayak sponge dan pencuci botol gitu ya. Tapi jadinya kayak berantakan menurut aku kalau aku taruh di area samping sana. Jadi aku pindahin ke area depan gitu. Nah terus aku sapu-sapu sedikit supaya debu-debunya itu bersih gitu ya. Dan terus aku lanjut buat sikat-sikat di area keramik lantainya gitu teman-teman. Aku nggak tahu ya kenapa tuh lantai keramik di kamar mandi dapur ini tuh lebih sering atau lebih cepat kelihatan kotor gitu teman-teman. Padahal tuh aktivitas di sini memang sih lebih banyak aktivitas di sini, tapi apa ya, mudah menghitam gitu. Aku nggak tahu apa karena faktor warna keramiknya gitu ya. Jadi kayak bikin lantai itu bawaannya kayak butek gitu. Tapi buat ngebersihinnya tuh nggak susah teman-teman, jadi bener-bener cuman disikat-sikat gitu aja tuh bisa bersih. Tapi ya seperti tadi, seperti yang aku sering bilang teman-teman, aku juga nggak bisa ngebersihin setiap hari karena juga aku punya prioritas lain kan.
anak-anak dan juga lain-lain lah. Nah, terus setelah beres-beres di area kamar mandi, aku balik buat ngeberesin area kamar sekarang. Dan ini aku udah selesai mandi teman-teman, karena tadi selesai beres-beres di kamar mandi tuh kayak rasanya gerah gitu ya, dan baju aku tuh kan banyak basah gitu. Jadi tadi aku sempetin mandi, terus aku sholat dan lain-lain gitu, baru aku lanjut buat beresin area kamar gitu. Nah, ini untuk spraynya aku belum ganti ya teman-teman, karena memang kondisinya masih bersih. Alhamdulillah belum kena ompolnya Abang Rehan. Aku tuh biasanya ganti spray tuh patokannya ompol Abang Rehan nih teman-teman. Kalau misalnya pas baru aku ganti udah kena ompolnya, biasanya aku ganti. Tapi kalau misalnya udah lama pun, kalau spraynya tuh masih aman gitu ya, masih belum kena ompol, itu aku biasanya nggak ganti dulu teman-teman, karena dibilang kotor juga enggak kotor gitu. Jadi ya udah aku biarin aja sampai, kadang-kadang sampai aku tuh ganti spraynya bisa 3 minggu sekali gitu teman-teman. Nah, terus lanjut ini setelah aku beresin area kamar tadi, terus tadi aku juga udah sempat beresin makan siang anak-anak dan lain-lain. Terus ini lanjut aku mau beresin belanjaan yang dibawa pulang atau yang aku titipin ke Pak suami. Jadi ini tuh belanjaan untuk stok selama lebaran gitu ya, maksud aku teman-teman. Ini ya paling untuk 2-3 hari ke depan lah. Karena kan di rumah itu aku nggak punya apa-apa, dan kemungkinan nanti barangkali gitu ada daging kurban gitu ya teman-teman. Jadi kan bisa aku sopin gitu atau masak apa gitu ya. Jadi aku titipin sayuran kayak buat sop-sopan gitu, terus sama ada beberapa rempah yang memang di rumah itu lagi nggak ada. Terus uh, ya seperti inilah ya teman-teman. Aku sebenarnya nggak terlalu antusias nih ngeberesin belanjaan. Tadinya pas aku ngebongkar-bongkarin ini tuh, tadinya aku pikir aku mau beresin ke dalam wadah gitu. Tapi karena aku banyak ngelihat hasil belanjaan itu nggak sebagus itu ya teman-teman. Jadi sayurnya banyak yang udah busuk, terus juga kayak layu-layu gitu. Jadinya kayak ya udah nanti akhirnya ya teman-teman, belanjaan ini aku masukin aja ke dalam kulkas gitu, karena juga kan mau segera dimasak. Jadi nggak aku food prep gitulah ya teman-teman, nggak aku masukin ke dalam wadah gitu. Nah, tadi selain beli perbumbuan dan juga beberapa macam sayuran ya, Pak suami juga aku titipin ayam. Ini ayamnya hampir 2 kilo. Jadi pada saat kita beli ayam nih, harga ayam di Elang satu masih berkisar 30 sampai dengan 33 ribuan gitulah ya teman-teman. Jadi hampir 2 kilo ini tuh harganya 60 lebih teman-teman. Jadi harga ayam tuh bener-bener lagi naik banget di Langsa gitu. Nah, terus setelah aku beres-beres ini tuh udah sorenya teman-teman, udah hampir maghrib malah. Di posisi aku udah mau ngajakin anak-anak buat masuk ke dalam kamar buat tidur gitu ya. Karena kan seperti biasa anak-anak aku itu biasanya sekitar jam 6 itu udah masuk ke dalam kamar dan mau siap-siap tidur gitu teman-teman. Terus tiba-tiba aku kedatangan paket, dan yang terima paketnya juga Abang Rehan. Jadi mau nggak mau langsung aku harus buka di depan Abang Rehan, karena kalau nggak dia nggak bakalan mau tidur. Dan ini tuh isinya baju anak-anak ya, karena kan kemarin udah nyampe sebagian dan ini sisanya. Bahannya bagus sih teman-teman. Jadi nanti buat teman-teman yang mau samaan atau mau ngecek tokonya gitu, aku bakal cantumin linknya ya di box di bawah ya. Dan sekian video aku hari ini teman-teman. Mudah-mudahan bisa menghibur ya. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.